Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kadang ada momen di mana kita udah ngerasa udah berbuat baik dan banyak hal, tapi kok ujian makin banyak aja ya, misalnya gitu. Dan kalau kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 10-nya, إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan juga dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan akhirnya kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Iya, kadang ada momennya masalah itu datang dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan, sampai kita tuh udah nggak bisa, udah speechless dan diem aja, sampai sesak banget hati. Akhirnya kita bilang kayak, Allah tuh ada gak sih? Allah bener nolong gak sih? Gitu kan. Dan ayat selanjutnya dibilang, Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dari situlah diuji orang-orang mukmin yang digoncang hatinya dengan goncangan dahsyat ya. Jadi ujian yang paling berat itu zulzilu, yang mana bisa mengoncangkan pikiran kita, hati kita udah kayak kacau banget ya gitu. Akhirnya gimana? Ya dibilang, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ketika orang-orang munafik, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, berkata, mana nih diizinkan Allah dan Rasulnya? Itu cuma tipu daya belaka, itu cuma fala morgana. Ya kan kita dibilang, ya ladzina amanu tentang surullah yang suruhku bang sabit saqadamakum. Orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah menolong kamu. Mana nih kok belum ada pertolongannya, gitu kan? Kok makin sulit rasanya, gitu. Kalau kita tahu di surah Al-Ankabut ayat 2, Allah bilang, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira saat mereka berkata, saya telah beriman, yakin 100% sama Allah, dan mereka nggak diuji? Iya. Makanya dalam surah Al-Baqarah pun di ayat 211, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah Mata Nasrullah. Ya, apa kamu mengira akan masuk surga? Kalau kamu belum diuji dengan cobaan seperti mana orang-orang yang sebelum kita lahir, yang awal-awal itu ditimpa dengan baksa, masalah-masalah yang mungkin masih biasa, dan doro, masalah yang menyusahkan hati, gitu kan. Dan juga zulzilu, yaitu masalah yang benar-benar menggoncangkan sampai benar-benar bikin pusing kepala, hati, dan kita sampai speechless kayak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya Pak Rasul dan orang beriman berkata, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, gitu kan. Dan Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib. Allah bilang, sungguh pertolongan Allah itu sangat amat dekat. Iya. Kadang mungkin kita pernah mengalami masalah yang pusing banget, yang bikin kita tergoncang, sedih, kesel, dan ternyata kita pusing nyari solusi kemana-mana, dan ternyata solusinya ada di sekitar kita. Maka Allah bilang, ala inna nasrohi qarib. Sungguh, pertolongan Allah itu dekat, kita nggak perlu jauh-jauh, pasti ada kok. Lalu bagaimana cara menggunakan pertolongan Allah? Insya Allah jawabannya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Gimana maksudnya? Iya, dalam sholat kita bertolong sama Allah untuk selalu doa setelah sholat dengan sepenuh hati. Insya Allah rasanya paling nikmat, apalagi pagi sambil nangis gitu ya. Dan akhirnya dengan sabar dan sholatlah kita akan ditolong. Maksudnya gimana? Ya, tetap sabar, menahan dari yang buruk-buruk dan berusaha dengan cara baik-baik, tetap membantu orang, tetap sedekah, tetap melakukan apapun itu, insya Allah selama itu amal soleh, dan juga sambil tetap sholat dan juga taat. Insya Allah pertolongan Allah pasti dekat, pertolongan Allah pasti datang dan itu dekat. Insya Allah. Walau alam bisawab.